Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvito Diori, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informatika, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu ujian akhir semester mata kuliah praktikum database design dan programming with SQL. Ujian akhir semester ini saya beri judul toko spare part kendaraan. Langsung saja di sini kita langsung ke skenario. Di sini terdapat skenario yaitu toko spare part. Toko spare part ini melayani seluruh pelanggan yang ingin membeli dan menjual spare part kendaraan, baik mobil maupun motor. Dan untuk melakukan transaksi ada data yang harus diisi, yaitu nama spare part, kategori spare part, merek spare part, mobil, motor, tanggal beli, total pembelian, nota harga, alamat toko, nomor telepon toko, nama petugas, nomor telepon petugas, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan. Data tersebut akan memudahkan distributor sendiri maupun pembeli, dan data tersebut akan saling berhubungan dengan data satu sama lain, yang dimana data-data tersebut dapat memudahkan proses transaksi jual beli pada toko spare part kendaraan ini. Langsung saja, di sini terdapat matrix relationship. Di sini terdapat entitas. Entitasnya ada yaitu petugas, pelanggan, transaksi, spare part, dan kategori. Di sini saya memiliki 5 entitas, dan setiap entitasnya itu memiliki atribut. Atribut di dalam entitas petugas yaitu ada ID petugas, nama, alamat, nomor telepon. Di atribut pada entitas pelanggan yaitu ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Pada entitas transaksi ada ID transaksi, tanggal beli, total pembelian, total harga. Di spare part ada ID spare part, nama, kategori, merek. Dan terakhir pada entitas kategori terdapat atribut mobil dan motor. Di sini juga terdapat metriknya, yaitu petugas dilakukan transaksi, petugas melayani pelanggan, dan petugas menyiapkan spare part. Transaksi diproses oleh petugas, transaksi dilakukan oleh pelanggan, pelanggan dilayani oleh petugas, pelanggan melakukan transaksi, dan pelanggan mengambil spare part. Spare part dikeluarkan oleh petugas atau disiapkan, dan terakhir spare part dibeli oleh pelanggan. Nah, pada bab ketiga ini terdapat ERD-DIS, yaitu tugas dan transaksi melakukan, pelanggan dilayani transaksi. Setelah itu ada petugas menyiapkan spare part disiapkan oleh pelanggan, dikeluarkan kepada pelanggan, mohon maaf. Dan yang terakhir ada transaksi dan spare part yang saling proses atau melakukan. Pada bab 4 di sini ada ERD logical modelnya. Di sini saya memiliki sama seperti yang di atas tadi, pelanggan berelasi dengan petugas. Setelah itu spare part berelasi dengan petugas juga. Di sini ada tabel transaksi yang berelasi dengan pelanggan dan petugas. Dan terakhir kategori berelasi dengan spare part. Di sini ERD physical modelnya sama seperti yang di atas, saling berelasi. Dan pada bab 6 ini ada data pengujian. Pada data pengujian kali ini saya akan membuat tabel sebagai contoh pembuatan tabel dan lainnya, di mana tahapan yang pertama yaitu pembuatan tabel. Sebagai contoh saya akan langsung menjelaskannya saja. Contoh, saya akan membuat tabel pelanggan.
Di tabel pelanggan terdapat nama kolom dan tipe data. Nama kolomnya di sini terdapat ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Dan tipe datanya ID pelanggan, number, nama varchar, alamat varchar, dan nomor telepon varchar juga. Query-nya sebagai berikut: create table pelanggan, buka kurung, ID pelanggan, number like-nya ada 10, constraint ID tugas underscore pk primary key. Setelah itu nama, tipe datanya varchar 20 not null. Selanjutnya alamat sama varchar juga, tipe datanya not-nya 20 not null. Dan terakhir terdapat nomor telepon, tipe data varchar 20 not null. Terus setelah itu kita tutup kurung tanda titik koma. Dan jika query ini di-run, maka hasilnya akan menjadi tabel pelanggan yang seperti gambar di atas. Karena query di atas sudah termasuk primary key, maka langkah kita selanjutnya itu membuat relasi. Sebagai contoh, saya akan buat tabel transaksi dengan tabel pelanggan. Nah, cara membuatnya itu alter table transaksi add constraint transaksi underscore pelanggan underscore fk itu foreign key reference pelanggan, buka kurung ID pelanggan, tutup kurung on delete basket. Nah, query tersebut adalah query relasi antara tabel transaksi dengan tabel pelanggan. Selanjutnya, setelah tabel memiliki primary key dan relasi, selanjutnya kita melihat hasil tabel tersebut apakah sudah jadi dengan cara select all from tab. Nah, jika kita merun ini, maka di tabelnya akan keluar hasilnya. Selanjutnya itu dengan melakukan deskripsi tabel yang telah dibuat. Sebagai contoh, saya akan melihat deskripsi tabel pelanggan yang di atas dengan perintah tersebut des pelanggan, maka nanti akan muncul hasil deskripsi dari tabel pelanggan yang seperti di atas. Perintah selanjutnya yang akan saya jalankan yaitu perintah memasukkan data atau insert pada tabel yang sudah dibuat di atas. Ini saya sudah memberikan contoh seperti ini. Insert into pelanggan, buka kurung, kita masukkan atributnya ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, tutup kurung. Dan cara menginsertnya kita ketik values ID pelanggannya 123, nama Wahyu Aji, alamat Madiun, nomor telepon 0 bla bla bla. Dan jika query tersebut sudah dimasukkan, bagaimana caranya kita melihat? Yaitu dengan mengetik select all from pelanggan. Maka jika berhasil, data tersebut akan masuk ke dalam tabel pelanggan yang di atas. Setelah semuanya selesai, jika kita ingin mengganti atau mengubah data pada tabel pelanggan tersebut, kita bisa melakukan perintah seperti contoh di sini. Update pelanggan, set nama. Misalnya kita ingin mengganti nama menjadi Dimas, terus di mana ID pelanggan 123. Maka nama yang Wahyu Aji di atas akan mengganti menjadi nama Dimas. Dan yang terakhir, jika kita ingin menghapus data yang sudah kita buat, kita langsung saja delete from pelanggan where ID pelanggan 123, maka data tersebut akan terhapus. Setelah kita mendengarkan penjelasan yang tadi, kita langsung saja membuka aplikasi Oracle Update-nya. Sebelum melakukan membuat database, kita harus login terlebih dahulu.
sesuai dengan username dan password yang sudah kita buat. Login. Karena di sini kita harus membuat baru, di sini kita membuatnya. Nah, sebagai contoh, PDP. Di sini juga. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Di sini kalian bebas bisa nama, username dan password sesuai yang kalian inginkan. Setelah itu tutup. Nah, di sini terusnya sudah jadi. Sekarang sudah kita masukkan lagi passwordnya. Nah, karena di sini terdapat tabel bawaan, kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Cara menghapusnya itu seperti ini. Drop, yes, finish. Nah, di sini kita harus menghapus semua file di sini terlebih dahulu. Setelah di sini drop semuanya, kita klik SQL kembali, utilities, dan reset bin. Nah, kita klik yang ini nanti. Nah, seperti ini. Karena untuk mempercepat saja biar nggak terlalu lama, saya sudah membuat akun yang sudah terhapus biar cepat aja teman-teman. Ini kita login. Maaf tadi salah. Nah, di sini karena saya sudah menghapus semua file bawaannya tadi, cara melihatnya itu seperti ini. Saya like from tab di koma saran. Nah, di sini tertulis no data font, yang berarti semua file bawaannya tadi sudah terhapus. Nah, di sini kita langsung saja membuat tabel. Sebagai contoh, saya akan membuat tabel pelanggan. Caranya, perintahnya seperti ini teman-teman. Tulis ID. Ini sebagai entitasnya ya. ID pelanggan. Tipe datanya. Member, kita kasih like-nya 10 saja. Constraint ini adalah primary key-nya. Pelanggan underscore ID pelanggan underscore PK yang artinya primary key, koma. Setelah itu kita masukin atributnya, ada nama, tipe datanya var saja, R2 kita kasih 23. Nah, kita dikasih not null ini sebagai agar nanti wajib diisi, yaitu alamat, varchar juga kita kasih 23 saja like-nya, koma, dan yang terakhir nomor telepon, varchar juga aja, itu saja number, terus kita kasih like-nya 10 saja. Notnya sudah tidak usah dikasih, tidak apa-apa. Nah,
Ini adalah query dalam pembuatan tabel pelanggan. Setelah itu kita run. Nah, jika sudah tertulis table create, itu berarti tabel berhasil dibuat, dan cara melihatnya yaitu seperti ini. Select from tab, run langsung. Di sini tabel pelanggannya sudah terbuat, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah tabelnya terbuat, kita melihat deskripsinya, yaitu dengan perintah dex pelanggan, yaitu kita run. Nah, di sini terdapat entitas dan atributnya, yaitu terdapat pelanggan, ID pelanggan, tipe datanya number 10, primary key, teman-teman, yang kita buat tadi. Label di sini nama, tipe datanya varchar, lagnya 20, alamat varchar juga 20, dan yang terakhir nomor telepon, tipe datanya number 10, dan sini kita tadi optional, tidak di. Nah, jika ini sudah terbuat, kita bisa mengeditnya dengan perintah seperti ini. Alter table, modify pelanggan, modify pelanggan, itu aja. Nah, teman-teman, setelah kita melihat deskripsi tabel pelanggannya yang sudah jadi, di sini kita juga bisa mengubah atau mengedit atribut yang ada pada tabel pelanggan dengan perintah seperti ini. Alter tabel pelanggan, modify. Misalnya yang kita ganti nama varchar 2. Di sini di atribut nama varchar lagnya 20, kita ganti menjadi 50. Ini sebagai contoh saja, teman-teman. Setelah itu kita run. Nah, di sini tabel aggregate sudah berhasil. Kita coba lihat cara seperti tadi pelanggan. Setelah itu kita run. Nah, berhasil, teman-teman. Di atribut nama yang tadinya varcharnya lagnya 20 sekarang berubah menjadi 50. Setelah itu kita juga bisa mengedit namanya dengan perintah seperti ini. Klik. Alter table, pelanggan, name, kolom, misalnya ID pelanggan kita rubah menjadi itu ID aja ya, misal sebagai contoh aja, teman-teman. Sekarang, nah, di sini berhasil. Setelah itu kita lihat dengan masih cara yang sama seperti tadi, pelanggan. Setelah itu kita run. Nah, berhasil, teman-teman. Nama atribut yang tadinya ID pelanggan berhasil kita rubah menjadi ID. Setelah ini selesai, saatnya kita memasukkan atribut dengan perintah seperti ini. Insert
input tabel pelanggan. Di sini kita tulis namanya, ID, terus ada nama, ada alamat, dan yang terakhir nomor telepon. Nah, di sini cara masukin datanya dengan perintah evaluate. Terus buka kurung, ID-nya kita contoh satu aja, number, koma, nama. Karena nama di sini tipe datanya varchar, kita harus memberikan tik satu di atas, teman-teman. Nama misalnya Wahyu, kita ketik lagi, koma, alamat karena masih varchar kita kasih tanda petik, misal Solo. Kita ketik lagi, koma, nomor teleponnya 0888, teman-teman. Satu kurung, itu kitaran, teman-teman. Nah, di sini satu row inserted berhasil. Cara melihatnya seperti ini. Select from pelanggan. Saran lagi. Nah, di sini sudah masuk, teman-teman, sama persis yang kita buat tadi. ID-nya 1, nama Wahyu, alamat Solo, nomor teleponnya 0888, teman-teman. Setelah ini selesai dibuat, teman-teman, nah kita juga bisa mengeditnya dengan perintah seperti ini. Update pelanggan, misalnya kita nama dengan kita buka dari nama Wahyu menjadi kita ganti Bayu. ID dengan ID-nya 1 seperti ini. Nah, di sini saya akan mengubah nama Wahyu menjadi nama Bayu, teman-teman. Nah, di sini berhasil. Kita cek lagi caranya, select from pelanggan. Itu, teman-teman. Nah, berhasil. Yang tadi namanya Wahyu kita ganti menjadi Bayu, berhasil. Selain kita bisa mengupdate atau mengubah atribut yang sudah kita masukkan, kita juga bisa menghapus tabelnya dengan cara delete from pelanggan, where ini sama dengan 1. Tahapan, teman-teman. Nah, di sini juga berhasil. Kita lihat salah angkat saran. Nah, di sini datanya sudah tidak ada karena kita sudah menghapusnya. Cukup sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya ada salah kata atau salah dalam pengucapan karena saya masih belajar. Sekian pemaparan ujian akhir semester dalam mata kuliah Praktikum Database dan Programming. Terima kasih.